Di sebuah desa terpencil bernama Desa Cempaka, kehidupan berjalan dengan damai. Desa itu dikelilingi oleh sawah yang hijau, ladang jagung, dan bukit-bukit kecil yang tertutup hutan. Para penduduknya hidup sederhana, mengandalkan hasil bumi dan beternak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski jauh dari hiruk-pikuk kota, desa ini penuh dengan kebahagiaan kecil yang menghiasi hari-hari mereka. Di antara penduduk desa, ada seorang bidan bernama Alia. Wanita itu dikenal ramah dan penuh dedikasi dalam membantu persalinan para ibu di desa. Tidak ada satupun bayi yang lahir tanpa sentuhan tangannya. Alia adalah saksi hidup dari setiap tangisan pertama yang mewarnai rumah-rumah di Desa Cempaka. Namun, meski ia sering membantu kelahiran orang lain, Alia sendiri hidup sendirian. Ia kehilangan suaminya bertahun-tahun lalu, dan sejak itu, ia mencurahkan seluruh waktunya untuk membantu orang lain. Ustaz Rahim, salah satu tokoh agama desa, juga memainkan peran penting di Desa Cempaka. Kehidupan Rahim bersama istrinya, Siti, penuh kesederhanaan. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di tepi desa. Rahim mengajarkan agama kepada anak-anak dan mengisi khutbah Jumat di masjid desa. Namun, di balik senyum dan nasihat bijaknya, Rahim menyimpan kesedihan. Bertahun-tahun menikah dengan Siti, mereka belum dikaruniai seorang anak pun. Meski begitu, mereka tetap saling menguatkan. Rahim percaya bahwa Tuhan memiliki rencana terbaik, sementara Siti berusaha tabah meski sering merasa sunyi. Kehidupan pasangan ini menjadi bukti kesabaran di tengah ujian. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa hidup mereka yang tenang itu akan segera berubah secara dramatis. Di pekarangan rumahnya yang kecil, Ustaz Rahim memelihara seekor kambing betina yang ia beri nama Laila. Laila bukan sekadar kambing bagi Rahim, hewan itu adalah teman setianya. Ketika Rahim merenung di bawah pohon mangga, Laila sering mendekat, seolah mendengar keluh kesah Rahim tanpa menghakimi. Laila adalah satu-satunya kambing yang bertahan dari serangan penyakit yang pernah melanda ternak desa beberapa tahun lalu. Rahim sering bercanda dengan Siti bahwa Laila adalah anggota keluarga ketiga mereka. Siti juga menyayangi Laila, terutama karena kambing itu sering memberi mereka susu segar yang mereka bagi dengan para tetangga. Bagi Rahim, kehadiran Laila sedikit banyak mengobati rasa sepinya karena tidak memiliki anak. Kadang-kadang, ia berbicara dengan Laila seperti berbicara dengan seorang teman, berbagi cerita tentang kegelisahannya menghadapi masa depan. Warga desa sering menggoda Rahim karena kecintaannya pada kambing itu. Hati-hati, Ustaz. Jangan-jangan, nanti Laila lebih disayang daripada kami, dicanda seorang petani suatu hari. Rahim hanya tersenyum, menganggap kambing itu sebagai anugerah kecil yang Tuhan titipkan kepadanya. Namun, akhir-akhir ini, Laila menunjukkan tingkah laku yang tidak biasa. Kambing itu terlihat lebih diam dan sering menyendiri di pojokan kandang. Perutnya membesar seolah-olah ia tengah mengandung. Rahim dan Siti bingung karena mereka tidak pernah mengawinkan Laila dengan kambing jantan manapun. Siti merasa ini aneh, tetapi Rahim hanya berkata, barangkali ini rezeki yang tak terduga. Suatu pagi, Alia sedang berjalan menuju rumah seorang ibu yang hendak melahirkan. Ia melihat sekelompok warga berkumpul di lapangan desa dengan wajah penuh tanda tanya. Suara riuh mereka menarik perhatiannya. Ada apa di sana? Ditanyanya pada seorang anak kecil yang berlari ke arahnya. Bidan Alia, kambing Ustaz Rahim melahirkan sesuatu yang aneh, diseru anak itu dengan napas terengah-engah. Alia tertegun. Ia mempercepat langkahnya menuju lapangan, di mana Laila, kambing kesayangan Rahim, terlihat tergeletak di tengah lingkaran warga. Rahim dan Siti berdiri di samping Laila dengan wajah bingung dan cemas. Di depan mereka, sesuatu yang kecil terbaring di atas kain. Alia mendekat, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ketika ia melihat lebih dekat, matanya membelalak. Di atas kain itu bukan anak kambing, melainkan seorang bayi manusia, lengkap dengan tangisannya yang melengking. Warga desa mulai berbisik-bisik, membahas apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa berteriak ketakutan, sementara yang lain menyebut ini sebagai tanda dari Tuhan. Alia, yang terbiasa menghadapi situasi tak terduga, mencoba menenangkan semua orang. Namun dalam hatinya, ia pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin seekor kambing melahirkan seorang bayi manusia? Bayi itu tampak sehat, dengan kulit merah muda dan tangis yang kuat. Alia segera memeriksa kondisinya, memastikan bahwa bayi itu benar-benar normal seperti bayi manusia pada umumnya. Namun, rasa bingung dan tak percaya tetap menyelimuti pikirannya. Rahim dan Siti hanya bisa memandang bayi itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ini mungkin amanah dari Tuhan, gumam Rahim dengan suara bergetar.
Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, sementara Siti menangis terisak. Bagi mereka, yang selama ini merindukan kehadiran seorang anak, bayi ini seperti jawaban atas doa mereka yang panjang. Namun, cara kelahirannya yang aneh membuat Rahim ragu untuk langsung menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Di sisi lain, warga desa mulai heboh. Beberapa orang menganggap bayi itu sebagai berkah, sementara yang lain melihatnya sebagai pertanda buruk. Gosip mulai tersebar dengan cepat. Ada yang berkata bahwa ini adalah perbuatan sihir, ada pula yang mengaitkannya dengan kehadiran makhluk gaib di desa. Tidak sedikit pula yang memandang Rahim dan Siti dengan kecurigaan. Rahim membawa bayi itu pulang, sementara Alia tetap berada di sisinya untuk membantu Siti. Di dalam hati kecilnya, Alia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar keanehan ini. Ia tahu bahwa hidup mereka semua di desa Cempaka tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Rahim memberi nama bayi itu Adam, sebuah nama yang ia ambil dari cerita penciptaan manusia pertama. Siti merawat Adam dengan penuh kasih, seperti seorang ibu yang telah lama menantikan kelahiran anaknya. Meski rasa bahagia melingkupi rumah kecil mereka, bayang-bayang keraguan dari warga desa terus menghantui mereka. Adam tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa minggu, bayi itu menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa. Matanya memancarkan kehangatan yang membuat siapapun merasa tenteram. Namun, kehadirannya tetap menjadi bahan perbincangan di desa. Beberapa warga percaya bahwa Adam adalah tanda dari langit, sementara yang lain menganggapnya sebagai kutukan. Rahim tetap berusaha menjaga Adam dari gosip yang semakin liar. Ia meyakinkan Siti bahwa mereka harus menjaga bayi ini dengan sebaik-baiknya. Ini tanggung jawab kita, katanya dengan tegas. Namun, ia tidak bisa mengabaikan bisikan hatinya sendiri. Siapakah Adam sebenarnya? Dan mengapa ia dilahirkan dengan cara yang begitu ajaib? Sementara itu, Alia terus mengamati Adam dengan penuh perhatian. Sebagai seorang bidan yang telah menyaksikan banyak kelahiran, ia merasa ada misteri besar di balik bayi ini. Alia pun memutuskan untuk mencari jawaban, meskipun ia tahu bahwa pencariannya bisa membuka pintu ke rahasia yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Sebagai seorang bidan yang berpengalaman, Alia merasa situasi ini jauh melampaui apa yang pernah ia alami. Ia telah menyaksikan berbagai macam persalinan, bahkan yang dianggap mustahil sekalipun. Tetapi kelahiran Adam adalah misteri yang tak bisa dijelaskan dengan logika medis. Bagaimana mungkin seekor kambing melahirkan seorang bayi manusia? Ia merasa terpanggil untuk mencari jawaban atas keanehan ini, bukan hanya demi Rahim dan Siti, tetapi juga demi dirinya sendiri. Alia mulai mengumpulkan keberanian untuk mengajukan pertanyaan yang sulit kepada Rahim. Ustaz, apakah ada sesuatu yang aneh terjadi sebelum kelahiran Adam? Ditanyanya hati-hati suatu malam di rumah Rahim. Ustaz Rahim hanya menggeleng pelan. Tidak ada, Alia. Hanya doa kami yang tak henti-henti kepada Tuhan agar diberi anak, jawabnya dengan suara lirih. Alia mencoba menyelidiki lebih jauh, tetapi Rahim dan Siti tampak tidak tahu apa-apa selain menganggap Adam sebagai anugerah. Namun, Alia tidak menyerah. Ia memutuskan untuk membaca kitab-kitab tua di masjid desa, berharap menemukan petunjuk. Malam-malamnya dihabiskan menelusuri halaman demi halaman tentang keajaiban dan tanda-tanda langit. Tapi setiap baris yang ia baca malah menambah kebingungannya. Tidak ada yang cocok dengan situasi Adam. Semakin ia mencari jawaban, semakin ia merasa bahwa misteri ini melibatkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar penjelasan ilmiah. Ketika Alia akhirnya duduk di beranda rumahnya setelah berhari-hari mencoba memahami situasi ini, ia menyadari satu hal, Adam bukan sekadar bayi biasa. Kehadirannya membawa sesuatu yang tidak hanya akan mengubah hidup Rahim dan Siti, tetapi juga seluruh desa. Kini, Alia merasa bahwa dirinya pun punya tanggung jawab untuk melindungi bayi itu, meskipun ia belum tahu dari apa atau siapa. Desa Cempaka, yang biasanya tenang, kini berubah menjadi penuh ketakutan. Setelah kabar tentang Adam menyebar, warga mulai merasa cemas. Mereka berkumpul di warung dan di lapangan, membicarakan kejadian yang mereka anggap sebagai peringatan atau hukuman atas dosa-dosa mereka. Kita mungkin sudah terlalu jauh melanggar aturan Tuhan, kata seorang petani tua sambil memandang ke arah langit. Beberapa warga mulai menghindari Rahim dan Siti. Mereka percaya bahwa Adam membawa kutukan yang bisa menyebar ke seluruh desa. Bahkan, beberapa orang yang sebelumnya dekat dengan Rahim kini menghindarinya dengan dalih yang beragam. Anak-anak dilarang bermain di dekat rumah Rahim, dan beberapa keluarga mulai membawa doa-doa khusus untuk melindungi diri mereka dari pengaruh buruk bayi itu. Ketakutan warga juga memunculkan cerita-cerita aneh. Ada yang mengklaim melihat sosok bayangan hitam di sekitar rumah Rahim, sementara yang lain bersumpah bahwa suara tangisan Adam terdengar seperti makhluk gaib. Semakin hari,
Gosip itu semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya kepala desa memutuskan untuk memanggil tokoh-tokoh agama dan tetua desa untuk membahas apa yang harus dilakukan. Rahim dan Siti merasa semakin terisolasi. Rumah mereka, yang dulunya sering dikunjungi warga, kini terasa sunyi. Meski begitu, Rahim tetap bersikukuh bahwa Adam adalah amanah dari Tuhan. Ia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Namun, di dalam hatinya, ia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang perlahan-lahan menyusup ke dalam dirinya. Beberapa minggu setelah kelahirannya, Adam mulai menunjukkan gejala aneh. Tubuhnya yang sebelumnya sehat kini terlihat lemah. Ia sering menangis tanpa sebab, terutama di malam hari, hingga membuat Siti tidak bisa tidur. Wajah Adam pucat, dan napasnya terdengar berat. Alia, yang sering mengunjungi rumah Rahim, merasa ada sesuatu yang salah. Ini bukan sakit biasa, kata Alia kepada Siti sambil memeriksa suhu tubuh Adam. Aku tidak bisa memastikan apa yang salah, tapi kita harus segera mencari pertolongan. Siti hanya mengangguk sambil menahan tangis. Rahim, yang biasanya tegar, kini terlihat cemas. Apa yang harus kita lakukan, Alia? Apa mungkin ini memang kutukan, seperti yang dikatakan warga? Ditanyanya dengan suara penuh kekhawatiran. Namun, Alia tidak percaya pada tahayul. Ia yakin ada penjelasan di balik semua ini. Ia mulai merawat Adam dengan hati-hati, mencoba segala cara untuk mengurangi tangisnya. Namun, tidak ada yang berhasil. Tangisan Adam terus berlanjut, dan tubuhnya semakin melemah. Ketika malam tiba, Siti sering terbangun karena merasa Adam seperti kehilangan napas. Hal ini membuat Alia semakin khawatir. Ia merasa bahwa waktu mereka untuk menyelamatkan Adam semakin menipis. Dalam hatinya, Alia bersumpah akan mencari jalan keluar, apapun risikonya. Kondisi Adam yang semakin memburuk tidak mengurangi ketakutan warga desa. Sebaliknya, mereka justru semakin yakin bahwa bayi itu adalah sumber masalah. Suatu hari, sekelompok warga mendatangi rumah Rahim. Mereka membawa obor dan wajah-wajah penuh emosi. Kepala desa berdiri di depan mereka, mencoba berbicara dengan nada tenang. Ustaz Rahim, kami tahu ini sulit untukmu, tapi kami harus memikirkan keselamatan seluruh desa, katanya. Kami meminta agar bayi itu disingkirkan. Ini demi kebaikan kita semua. Siti langsung memeluk Adam dengan erat, sementara Rahim berdiri di depan pintu, mencoba melindungi keluarganya. Apa kalian mendengar diri kalian sendiri? Ini bayi manusia, bukan kutukan. Bagaimana mungkin kalian tega meminta hal seperti itu? Seru Rahim. Namun, warga tidak peduli. Beberapa dari mereka mulai berteriak, meminta Rahim untuk memilih antara keluarganya dan desa. Situasi semakin memanas, tetapi Rahim tetap bertahan. Ia tahu bahwa jika ia menyerah, Adam akan kehilangan kesempatan untuk hidup. Namun, konflik ini membuatnya dan Siti semakin terisolasi. Mereka mulai merasa bahwa desa yang dulu mereka anggap sebagai keluarga kini berubah menjadi musuh. Alia merasa sudah waktunya mencari bantuan dari luar. Ia mengingat seorang tabib tua bernama Farid, yang tinggal di desa tetangga. Farid dikenal sebagai orang yang bijaksana dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang tidak biasa. Dengan membawa Adam, Alia menemui Farid bersama Rahim dan Siti. Farid memeriksa Adam dengan saksama. Ia mengamati setiap detail tubuh bayi itu, mencoba mencari tanda-tanda yang bisa menjelaskan kondisi kesehatannya. Setelah beberapa jam, Farid menggelengkan kepala. Secara medis, bayi ini tidak memiliki kelainan. Tapi cara kelahirannya, itu adalah sesuatu yang berada di luar pemahaman kita. Alia merasa kecewa dengan jawaban itu, tetapi Farid melanjutkan. Kehadiran bayi ini mungkin bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di sini. Mungkin kita perlu melihat ke dalam hati kita sendiri untuk memahami apa yang Tuhan ingin tunjukkan melalui Adam. Kata-kata Farid meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun, Alia merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia memutuskan untuk melanjutkan pencarian jawabannya, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini akan membawa mereka ke tempat yang tidak terduga. Kehadiran Syekh Idris, seorang guru spiritual yang dihormati di wilayah itu, membawa harapan baru bagi Rahim dan Siti. Syekh Idris datang atas permintaan kepala desa, yang berharap ia dapat memberikan pencerahan terkait situasi Adam. Pria tua berjubah putih itu disambut dengan penuh hormat oleh warga desa, meskipun mereka masih diliputi keraguan. Di rumah Rahim, Syekh Idris duduk dengan tenang, memandang Adam yang sedang tidur di gendongan Siti. Setelah mendengarkan cerita Rahim dengan seksama, ia menghela napas panjang.
Anak ini bukan kutukan, katanya dengan suara lembut tetapi penuh wibawa. Ia adalah ujian dari Allah, bukan hanya untukmu, Ustaz Rahim, tetapi untuk seluruh desa ini. Rahim menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Syekh, kami telah berusaha menerima Adam dengan penuh keikhlasan, tetapi tekanan dari warga begitu berat, katanya. Syekh Idris mengangguk. Ujian tidak pernah mudah, Rahim. Namun, ingatlah bahwa Allah tidak pernah memberi beban melebihi kemampuan hambanya. Jagalah anak ini seperti amanah yang telah kau minta dalam doamu. Ucapan Syekh Idris memberikan secercah harapan bagi Rahim dan Siti. Namun, bagi warga desa, nasihat Syekh itu menimbulkan perpecahan. Sebagian mulai mempertimbangkan pandangan baru tentang Adam, sementara yang lain tetap bersikeras bahwa bayi itu adalah ancaman. Setelah kepergian Syekh Idris, Rahim duduk merenung di beranda rumahnya. Kata-kata sang Syekh mengingatkannya pada sesuatu yang telah lama ia pendam di dalam hati, nazarnya kepada Allah. Bertahun-tahun lalu, di tengah rasa putus asa karena belum dikaruniai anak, Rahim pernah bernazar dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, jika Engkau berkenan memberiku seorang anak, aku akan menerima apapun bentuknya, siapapun dia, sebagai anugerah Hemyu, ucap Rahim kala itu, di depan pintu Ka'bah saat menunaikan ibadah haji. Ia yakin doanya didengar, tetapi ia tak pernah menyangka bahwa jawabannya akan datang dengan cara yang begitu luar biasa. Rahim kini menyadari bahwa Adam adalah jawaban atas nazar tersebut. Hatinya diliputi rasa syukur, tetapi juga rasa bersalah. Ia bertanya-tanya apakah ia telah lalai menerima kehadiran Adam dengan sepenuh hati karena terlalu sibuk memikirkan tekanan dari warga desa. Ketika Rahim menceritakan nazarnya kepada Siti, istrinya hanya terdiam, tetapi air matanya mengalir deras. Mungkin inilah alasan Allah mempercayakan Adam kepada kita, gumam Siti. Dari malam itu, mereka berdua berjanji akan melindungi Adam dengan segala cara, apapun risiko yang harus mereka hadapi. Meski Rahim dan Siti berusaha tabah, tekanan dari warga desa semakin berat. Rumah mereka kerap dilempari batu di malam hari. Beberapa warga bahkan terang-terangan meminta Rahim untuk meninggalkan desa bersama Adam. Kepala desa, yang sebelumnya mencoba bersikap netral, kini mulai memihak pada warga yang menginginkan Adam disingkirkan. Ini demi kebaikan desa, kata kepala desa saat berbicara dengan Rahim. Jika kau tetap bertahan, aku khawatir ini akan memicu kerusuhan. Rahim hanya mengangguk pelan, tetapi di dalam hatinya, ia tidak akan menyerah. Ia merasa bahwa meninggalkan desa sama saja dengan mengkhianati amanah yang telah Allah berikan kepadanya. Siti mulai merasa putus asa. Ia sering menangis dalam diam, memandangi Adam yang terlelap di pangkuannya. Apa yang harus kita lakukan, Rahim? Aku takut, dibisiknya suatu malam. Namun, Rahim menggenggam tangan istrinya erat. Kita tidak sendiri. Allah bersama kita. Kita harus bertahan, Siti, apapun yang terjadi. Kekuatan Rahim menjadi pelipur bagi Siti. Meski mereka terus mendapat tekanan, pasangan itu tetap menjaga Adam dengan penuh kasih sayang. Sementara itu, Alia yang sering datang ke rumah mereka, menjadi saksi bagaimana Rahim dan Siti berjuang di tengah situasi yang semakin sulit. Ketika kondisi Adam semakin memburuk, Siti hampir kehilangan harapan. Tubuh kecil Adam terlihat begitu lemah, hingga ia tidak lagi menangis, hanya terdiam dalam keheningan yang menyayat hati. Alia mencoba segala cara, tetapi tidak ada yang berhasil. Rahim bahkan menghabiskan malam-malamnya berdoa dengan air mata, meminta keajaiban dari Tuhan. Keajaiban itu akhirnya datang. Suatu malam, tubuh Adam yang sebelumnya lemas tiba-tiba menjadi hangat. Ketika Siti menyentuh dahinya, ia terkejut menemukan bahwa demam Adam hilang begitu saja. Bayi itu membuka matanya dan tersenyum untuk pertama kalinya, seolah-olah tidak pernah sakit. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Sebagian warga mulai berubah pikiran. Mereka melihat Adam sebagai anak yang membawa berkah. Mungkin kita salah menilai, kata seorang tetua desa. Anak ini mungkin bukan kutukan, melainkan rahmat dari Tuhan. Namun, tidak semua warga menerima perubahan ini. Beberapa tetap bersikukuh bahwa Adam adalah ancaman yang harus disingkirkan. Konflik di desa semakin memanas, tetapi Rahim dan Siti merasa bahwa mereka tidak lagi sepenuhnya sendirian. Meski kondisi Adam membaik, Alia masih merasa bahwa ada misteri besar di balik kelahirannya. Ia memutuskan untuk mencari pendapat dari seorang dokter di kota, Dr. Karim, yang dikenal memiliki pemahaman ilmiah yang mendalam. Dengan membawa catatan dan foto-foto Adam, Alia menemui Dr. Karim di kliniknya. Setelah mempelajari semua yang Alia sampaikan,
Dokter Karim hanya bisa menggelengkan kepala. Secara medis, ini tidak masuk akal, jika tanya. Kelahiran seperti ini tidak mungkin terjadi. Namun, jika benar seperti yang kau ceritakan, mungkin ini adalah sesuatu yang berada di luar ranah ilmu pengetahuan kita. Alia merasa kecewa, tetapi ia juga sadar bahwa jawaban ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa Adam adalah anak istimewa. Ia memutuskan untuk kembali ke desa dan mendukung Rahim dan Siti dalam melindungi Adam, apapun yang terjadi. Dengan semua hal yang telah ia saksikan, Alia mulai merasa bahwa tugasnya sebagai bidan tidak hanya membantu kelahiran fisik, tetapi juga melindungi kehidupan yang dianggap aneh atau mustahil. Baginya, Adam adalah bukti bahwa keajaiban bisa terjadi di mana saja, bahkan di desa kecil seperti Desa Cempaka. Malam itu, Rahim tertidur di ruang tengah setelah menghabiskan waktu berjam-jam berdoa. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah padang yang luas dan sunyi. Langit tampak cerah, tetapi ada bayangan seorang lelaki tua yang mendekat ke arahnya. Lelaki itu berjubah putih dan bersandar pada tongkat kayu. Wajahnya penuh kebijaksanaan, tetapi juga menyiratkan rahasia yang dalam. Rahim, dipanggil lelaki tua itu dengan suara berat. Kau telah dipilih untuk memikul tanggung jawab besar. Rahim merasa tubuhnya gemetar. Siapa Anda? Tanyanya. Lelaki itu tidak menjawab pertanyaan Rahim, melainkan melanjutkan, Adam bukan bayi biasa. Ia memiliki takdir besar yang harus kau jaga. Jangan biarkan ketakutanmu atau omongan orang lain menggoyahkan keyakinanmu. Rahim mencoba bertanya lebih jauh, tetapi lelaki itu hanya mengulurkan tangan ke arahnya. Dalam genggaman lelaki itu, Rahim melihat cahaya terang yang hangat, seolah-olah menjadi simbol harapan. Percayalah, segala ujian ini adalah bagian dari rencananya, ucap lelaki itu sebelum menghilang bersama cahaya tersebut. Rahim terbangun dengan napas terengah-engah. Peluh membasahi dahinya, tetapi hatinya merasa damai. Ia yakin bahwa mimpinya adalah petunjuk dari Allah. Sejak saat itu, tekad Rahim semakin kuat untuk menjaga Adam dan menghadapi apapun yang datang. Keberadaan Adam mulai menunjukkan pengaruhnya pada kehidupan keluarga Rahim. Tanaman di ladang mereka, yang sebelumnya sulit tumbuh, tiba-tiba menjadi subur. Pepohonan yang layu kembali menghijau, dan panen mereka melimpah. Tidak hanya itu, air sumur di sekitar rumah Rahim menjadi lebih jernih dan segar, seolah-olah membawa berkah bagi siapapun yang meminumnya. Warga desa yang awalnya menganggap Adam sebagai kutukan mulai berubah pikiran. Mereka mulai menghubungkan keberuntungan yang terjadi di desa dengan kehadiran bayi itu. Mungkin kita salah menilai, bisik seorang warga kepada temannya. Anak ini mungkin bukan kutukan, melainkan berkah. Seiring waktu, sikap warga mulai melunak. Beberapa dari mereka mulai mendatangi Rahim, meminta maaf atas kata-kata mereka yang menyakitkan. Rahim menerimanya dengan lapang dada, meskipun luka yang ditinggalkan oleh pengasingan itu masih terasa, namun, perubahan ini tidak disambut baik oleh semua orang. Beberapa warga tetap memendam rasa curiga, menganggap semua kejadian baik itu hanyalah kebetulan. Di sisi lain, Rahim dan Siti merasa lebih lega karena mereka tidak lagi sepenuhnya sendirian. Suatu hari, Alia bertemu dengan seorang wanita misterius bernama Hana di pasar desa. Hana adalah pendatang baru yang mengaku sedang mencari kerabat jauhnya di daerah itu. Namun, yang menarik perhatian Alia adalah kalimat pertama yang keluar dari mulut Hana ketika mereka berbincang. Aku pernah mendengar cerita tentang bayi manusia yang lahir dari hewan. Alia tertegun mendengar pernyataan itu. Dengan penuh rasa penasaran, ia mengajak Hana berbicara lebih lanjut di rumahnya. Hana mengisahkan bahwa ia pernah mendengar legenda serupa di sebuah desa terpencil yang ia kunjungi beberapa tahun lalu. Dalam cerita itu, seorang wanita meminum air dari sebuah mata air yang konon diberkati oleh malaikat. Akibatnya, seekor hewan milik wanita itu melahirkan seorang bayi manusia yang menjadi pemimpin besar di masa depan. Apakah ada yang tahu apa yang terjadi pada bayi itu? Tanya Alia dengan mata berbinar. Hana menggeleng. Cerita itu berhenti di sana. Tapi yang jelas, bayi itu dianggap sebagai utusan Tuhan untuk membawa perubahan besar. Alia mulai merasa bahwa kisah Adam mungkin memiliki kaitan dengan legenda itu. Ia memutuskan untuk membawa Hana menemui Rahim dan Siti, berharap wanita ini bisa memberikan petunjuk lebih lanjut tentang asal-usul Adam. Ketika mendengar kisah Hana, Siti tiba-tiba terlihat gelisah. Matanya menghindari pandangan Alia dan Rahim, seolah-olah ada sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Ada yang ingin kau sampaikan, Siti? Tanya Alia hati-hati. Setelah beberapa saat hening, Siti akhirnya menghela napas panjang. Aku pernah meminum air dari sebuah sumber keramat, katanya pelan.
Alia dan Rahim saling pandang, terkejut mendengar pengakuan itu. Siti melanjutkan ceritanya. Beberapa bulan sebelum Adam lahir, ia mengunjungi sebuah mata air yang terkenal di desa tetangga. Mata air itu diyakini bisa mendatangkan keberkahan, termasuk bagi mereka yang sulit memiliki anak. Aku tidak memberitahumu, Rahim, karena aku merasa malu. Aku takut dianggap terlalu percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal. Rahim menggenggam tangan istrinya. Siti, ini bukan salahmu. Apapun yang terjadi, Adam adalah anugerah bagi kita, katanya dengan suara lembut. Alia, yang mendengarkan dengan seksama, mulai berpikir bahwa mata air itu mungkin memiliki kaitan dengan legenda yang diceritakan Hana. Pengakuan Siti membuka jalan baru bagi Alia untuk mencari jawaban. Ia bertekad untuk menyelidiki lebih jauh tentang sumber keramat itu, meskipun ia tahu perjalanan ini akan penuh dengan misteri. Ketika rahasia Siti mulai terungkap, seorang pria tua bernama Haji Salman tiba-tiba datang ke desa. Ia mengaku mendengar kabar tentang kelahiran Adam dan merasa terpanggil untuk memberikan penjelasan. Haji Salman adalah seorang ulama yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya mempelajari hal-hal gaib dan fenomena yang tidak biasa. Di rumah Rahim, Haji Salman memandang Adam dengan tatapan yang penuh arti. Anak ini adalah sesuatu yang istimewa, katanya pelan. Kelahirannya mungkin tampak mustahil, tetapi ia membawa pesan yang harus kita pahami. Haji Salman kemudian mengisahkan tentang sebuah kitab kuno yang menyebutkan adanya anak-anak yang lahir dengan cara tidak biasa, sebagai tanda perubahan besar di dunia. Ada mungkin salah satu dari mereka, katanya. Tapi kalian harus berhati-hati. Ketika keajaiban seperti ini terjadi, biasanya ada kekuatan lain yang tidak ingin ia bertahan. Rahim dan Siti mendengarkan dengan hati yang bergetar. Haji Salman berjanji akan membantu mereka mencari jawaban lebih lanjut, tetapi ia juga mengingatkan bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Kalian harus kuat, karena Adam memiliki peran yang lebih besar daripada yang bisa kalian bayangkan, katanya sebelum pergi meninggalkan mereka dengan banyak pertanyaan baru. Seiring bertambahnya usia Adam, keanehan lain mulai terlihat. Meski baru berusia beberapa bulan, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kemampuan luar biasa. Rahim dan Siti sering mendapati Adam tersenyum seolah memahami pembicaraan mereka. Pada suatu malam, saat Rahim sedang merenung, Adam tiba-tiba tertawa kecil dan mengucapkan satu kata, "Sabar." Rahim dan Siti terkejut. "Rahim, kau dengar itu?" Adam bicara, seru Siti. Rahim memeluk Adam erat. "Ini tidak masuk akal, tapi aku yakin ini pertanda," gumamnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Adam menunjukkan pemahaman yang semakin dalam. Ia mampu merespons dengan ekspresi dan gerakan yang seolah-olah memahami percakapan orang dewasa. Alia, yang rutin mengunjungi keluarga Rahim, juga menyaksikan keajaiban ini. Ia mencoba berbicara dengan Adam, dan meski bayi itu tidak menjawab secara langsung, pandangan matanya seperti menyiratkan bahwa ia mengerti semua yang dikatakan Alia. Bayi ini, ia seperti memiliki jiwa yang lebih tua, pikir Alia dalam hati. Namun, keanehan ini tidak hanya membuat keluarga Rahim kagum. Beberapa warga yang masih memandang Adam dengan curiga mulai menyebarkan gosip bahwa Adam bukan manusia biasa, melainkan makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia. Kehadiran Adam yang semakin mencolok mulai memecah belah warga desa. Kelompok yang tidak percaya menganggap Adam sebagai ancaman dan mendesak kepala desa untuk mengambil tindakan. Anak itu membawa hal-hal aneh. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Rahim tinggal di sini lebih lama, kata seorang warga dengan nada penuh kebencian. Di sisi lain, ada juga warga yang mulai percaya bahwa Adam adalah berkah. Perdebatan di balai desa semakin memanas, bahkan hampir berujung pada kericuhan. Kepala desa, yang awalnya mencoba berdiri di tengah, akhirnya condong pada kelompok yang ingin mengusir Rahim. Ini demi ketentraman desa, katanya kepada Rahim. Rahim tidak tinggal diam. Ia bersikeras bahwa Adam adalah karunia dari Tuhan, bukan ancaman. Namun, ancaman fisik mulai muncul. Beberapa orang melempar batu ke arah rumah Rahim di malam hari. Alia, yang sering menemani Rahim dan Siti, mulai merasa khawatir. "Rahim, mungkin kau harus mempertimbangkan untuk pergi sementara waktu," sarannya. Namun, Rahim tidak ingin meninggalkan desa. Baginya, Adam adalah ujian yang harus dihadapi di tempat di mana ia dilahirkan. "Aku tidak akan lari, Alia. Jika ini kehendak Allah, maka kami akan bertahan," katanya tegas. Di tengah situasi yang semakin tegang, salah satu warga desa, Pak Idris, jatuh sakit parah. Tubuhnya demam tinggi dan ia tidak sadarkan diri selama beberapa hari.
Keluarganya sudah mencoba segala cara, termasuk memanggil tabib, tetapi tidak ada yang berhasil. Suasana di desa semakin suram karena mereka takut penyakit ini akan menyebar. Suatu malam, tanpa alasan yang jelas, Adam merangkak keluar dari tempat tidurnya dan menuju rumah Pak Idris. Rahim dan Siti yang melihat ini merasa bingung tetapi memutuskan untuk mengikuti bayi itu. Sesampainya di sana, Adam menyentuh dahi Pak Idris yang panas. Seketika, suhu tubuh Pak Idris mulai turun, dan ia membuka matanya. "Air, aku butuh air," bisiknya. Kabar tentang kejadian ini menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Banyak warga yang sebelumnya mencurigai Adam mulai melihatnya dengan pandangan berbeda. Anak itu menyembuhkan Pak Idris. Itu bukan perbuatan setan, itu mukjizat, kata seorang tetua desa. Peristiwa ini mengubah pandangan banyak orang. Mereka mulai menghormati Adam, bahkan meminta maaf kepada Rahim dan Siti atas perlakuan mereka sebelumnya. Namun, beberapa warga yang keras kepala masih merasa bahwa ini hanyalah kebetulan. Setelah kejadian dengan Pak Idris, suasana di desa mulai berubah. Warga yang sebelumnya mengucilkan keluarga Rahim sekarang datang ke rumah mereka membawa makanan atau sekadar untuk berbincang. "Maafkan kami, Rahim. Kami salah menilai," ujar kepala desa dengan penuh penyesalan. Rahim menerima permintaan maaf itu dengan hati lapang. "Kami semua diuji dengan cara yang berbeda. Yang penting adalah kita bisa belajar dari semua ini," jawabnya. Siti merasa lega melihat desa mulai menerima Adam sebagai bagian dari komunitas. Adam kini menjadi simbol harapan di desa itu. Kehadirannya membawa perubahan yang signifikan, baik secara fisik maupun spiritual. Bahkan warga yang dulunya bermusuhan mulai bekerja sama untuk memajukan desa. Ladang-ladang yang dulunya terbengkalai kini penuh dengan tanaman subur, dan suasana di desa menjadi lebih damai. Namun, di balik kebahagiaan ini, Rahim dan Siti masih merasa bahwa mereka belum sepenuhnya memahami asal-usul Adam. Mereka tetap menjaga keimanan dan berdoa agar diberi petunjuk lebih lanjut tentang apa yang harus mereka lakukan. Alia, Rahim, dan Siti sering berkumpul untuk merenungkan semua yang telah terjadi. Mereka menyadari bahwa kehadiran Adam tidak hanya membawa ujian, tetapi juga mempererat hubungan mereka dengan Allah. Rahim merasa lebih kuat dalam imannya, sementara Siti lebih bersyukur atas karunia yang sebelumnya tidak pernah ia duga. "Adam adalah pelajaran bagi kita semua," kata Alia suatu malam. Ia mengajarkan kita bahwa keajaiban itu nyata, dan bahwa iman adalah kunci untuk menghadapinya. Rahim mengangguk. Segala sesuatu yang terjadi pasti memiliki maksud. Kita hanya perlu percaya bahwa rencana Allah adalah yang terbaik. Desa yang dulunya penuh konflik kini berubah menjadi lebih harmonis. Warga mulai bekerja sama untuk membangun desa mereka menjadi tempat yang lebih baik. Adam tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan penerimaan, meskipun keanehannya tetap menjadi misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Dalam hati, Rahim, Siti, dan Alia merasa bahwa kehadiran Adam adalah pengingat bahwa segala hal, baik yang dapat dijelaskan maupun tidak, adalah bagian dari kehendak Allah. Dan melalui Adam, mereka belajar bahwa di balik setiap ujian, ada hikmah yang luar biasa besar.